Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali dengan Sarula Kamal dalam Curhat Bareng Ustadz. Buat Anda yang punya masalah, yang sudah bingung memikirkannya, di sini tempatnya Anda berbagi masalah tersebut, mencurahkan isi hati Anda. Dan insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama Ustadz pilihan yang akan mencarikan jalan keluarnya yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Dan pagi ini Ustadz yang sudah kami pilihkan untuk Anda adalah Ustadz Valentino Dinsi. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Udah siap ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Terima curhatnya pemirsa. Insya Baik. Nah pemirsa, buat Anda yang sudah ingin menceritakan masalah Anda, silahkan telepon kami di 021 851 2515. 851 2515 atau bisa SMS. Iya, sudah masuk ini langsung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan Bapak siapa di mana Pak? Arifin dari Makassar. Iya, silakan Pak Arifin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Saya mau ceritakan nih Pak Ustaz. Saya sejak tahun 81 bekerja di suatu bank pemerintah. Iya. Tahun 2003 ada fatwa MUI yang mengatakan bahwa bank konvensional itu adalah haram. Bagaimana dengan gaji yang kami peroleh itu Pak Ustaz? Oke. Yang sudah sekian sementara, lama. Yang ada sekarang ini kan bank syariah itu juga belum menyeluruh di Indonesia. Iya. Gimana dengan kondisi saya seperti ini, Pak? Baik. Kita bahas langsung ya Pak Arifin ya. Ya, Ya langsung, Pak Ustadz. Arifin, jadi begini, memang menjadi problematika bagi umat Islam di Indonesia di mana pada saat itu mungkin bank syariah belum ada. Tapi insya Allah dengan adanya bank syariah menjadi sebuah alternatif pilihan lagi bagi umat Islam. Iya. Lalu bagaimana apabila kita bekerja di sana? Iya, kita yang bekerja bagaimana? Kita bekerja, gitu? insya Allah bagi kita yang bekerja pada saat itu ya, Mbak Lula ya, kita tidak akan terkena dosa karena kita menjalankan kewajiban kita, sementara kita terima hak kita. Kita mendapatkan hak apa yang menjadi kewajiban kita mengerjakan pekerjaan. Memang sekarang menjadi agak sedikit dilematis bagi kita. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di bank konvensional? Iya. Sementara kalau memang lebih banyak saya menyarankan kalau memang bisa bekerja di bank syariah, bekerjalah di sana. Kalau memang tidak bisa, ya lakukan saja. Memang anggap saya ini sesuatu yang sangat darurat sekali, sehingga tidak ada pilihan lain, karena kan tidak mungkin juga semuanya bekerja di bank syariah. Betul. Tapi jalankan saja kewajiban kita dengan sebaik mungkin, kita lakukan kewajiban dan kita terima hak kita. Insya Allah Allah yang maha lebih tahu tentang masalah itu. Iya, tapi kan kalau bicara Pak Arifin masih ada? Iya, halo Udah Pak Arifin putus ya, masih Pak ada? Ya, Oh, masih ada? Ya, Silakan. sebenarnya yang mengganggu saya cuma itu aja kan. Cuma memang di kalangan ulama itu kan masih berbeda pendapat. Betul, Karena Pak. bank syariah sendiri juga itu, kebetulan saya masih membawahi bank syariah itu juga belum murni 100%. Betul. Iya, betul Jadi Pak. kalau kita lihat malah di masyarakat itu malah kecenderungan ke bank konvensional, misalnya juga yang katanya bagi hasil atau bunga yang kita kenal, Iya. itu masih kecenderungan masih konvensional masih lebih rendah. Jadi kalau saya melihat Sebetulnya hampir sama begitu ya, Pak hampir ya? sama saja. Cuma kan di sini kan antara riba dengan transaksi jual beli itu kan tipis sekali. Iya. Iya, yang mengganggu memang saya itu cuma itu aja karena, waduh ya Allah, ini saya sudah betul-betul menjalankan syariat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Sementara tiba-tiba ada fatwanya tahun 2003. 2003. Sementara saya sudah kerja sudah 20 tahun lebih. Iya. Iya. Ya, yang mengganggu pikiran saya cuma itu saya, apakah saya harus keluar memotong ini kan agak berat juga. Sementara saya sudah tua sekarang, sudah menjelang pensiun. Iya. Ya, Baik, Pak. Pak. Ya anggap saja Pak Arifin sebagai sesuatu yang darurat ya Pak Arifin. Ulama sendiri pun jelas kalau untuk masalah bunga adalah haram hukumnya. Iya. Halallah baik wa harama riba. Allah menghalalkan transaksi bisnis dan mengharamkan riba. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja, kan itu masalahnya. Insya Allah Pak Arifin lakukan saja dengan penuh keikhlasan kepada Allah, mohon maaf kepada Allah bahwa ini keadaan yang sangat terpaksa sehingga Pak Arifin tidak bisa melakukan hal yang lain, bahwa yang Pak Arifin lakukan adalah menjalankan kewajiban. Dan ketika kita menjalankan kewajiban, kita mendapatkan gaji yang merupakan hak kita. Iya. Maka ambillah yang menjadikan hak kita. Oh, jadi cara melihatnya bahwa kita bekerja, kita dapat hak begitu Hak kita. ya? Sementara kalau ribanya kan suatu hal yang lain lagi. Memang ini soal yang sangat Walaupun berat sekali. kita bekerja di satu institusi yang katanya kemudian Jelas memproduksi riba kan Betul. begitu. Jadi memang dalam kondisi darurat. Ulama-ulama sendiri pun memberikan fatwa bahwa bagi orang yang bekerja ini adalah kondisi yang darurat.
Karena memang bank syariah baru sedikit-sedikit sekali berdiri dan seperti Pak Arifin katakan tadi, mekanismenya pun tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Tapi sebetulnya paling tidak ada sesuatu yang kondisi darurat, sementara ada yang lain, ya itulah yang dipilih. Iya, tapi usaha bank sendiri kan tidak semuanya berhubungan dengan meminjam dengan bunga. Kalau kredit sendiri bagaimana Pak Ustadz? Kalau kredit, selama itu tidak menggunakan yang ad'afun mudha'afah, artinya berlipat-lipat ganda, maka tidak jadi masalah. Tapi ketika menjadi haram itu ketika riba yang berlipat-lipat ganda, bunga berbunga atau bunga majemuk, nah itulah sesungguhnya yang diharamkan oleh agama. Baik, Pak Arifin masih ada pertanyaan lain yang masih mengganjal barangkali Pak Arifin? Cuma mau diskusi saja mengenai masalah riba itu. Iya, baik. Ya kan, maaf ini agak panjang. Itu kan kalau melihat sekarang, kan itu seperti di bank konvensional kan ada juga yang namanya KPR ya. Ya. Artinya itu juga transaksi. Jadi seolah-olah kita dibelikan dicicil ke bank itu kan. Artinya praktik bank itu tidak semuanya yang berlipat-lipat itu. Malah kalau lihat hasil akhirnya, malah yang di syariah itu juga agak lebih tinggi. Iya. Nah, jadi kalau yang seperti Pak Ustadz tadi katakan bahwa asal tidak berlipat-lipat, ini juga kelihatannya kan hasil akhirnya memang lebih tinggi juga di bank syariah. Sementara yang saya pahami Pak Ustadz, ya seperti di surat Al-Baqarah itu kan diharamkan riba dan Allah ini. Kita mesti melihat dulu turunnya ayat itu. Betul. Pada saat itu Allah menurunkan itu dalam pada saat itu banyak rentenir yang rentenir betul. Nah, sekarang ini kan ban ini apakah dianggap rentenir? Malah saya berpendapat begini, ban itu malah menghapus rentenir. Coba bayangkan kan orang yang datang di bank itu, tidak semuanya artinya orang yang datang di bank itu adalah orang-orang yang mampu membayar. Artinya bukan orang susah. Nah, malah sebagian orang yang datang ke bank itu malah membantu begitu. Baik, Pak Arifin. Iya, terima kasih Pak Arifin ya. Ini juga ada pandangan yang lain barangkali ya. Juga banyak yang mengatakan juga memang kalau usahanya bank itu bentuknya adalah usaha bisnis. Jadi ceritanya lain lagi dengan riba. Tapi buat Anda yang masih ingin curhat di sini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kini kita jelang azan subuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Curhat Bareng Ustadz. Dan buat Anda yang kami mengucapkan selamat kepada Anda yang akan menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Buat Anda yang ingin curhat lagi di sini, silahkan telepon kami di 021-851-2515 atau SMS dengan format antv spasi curhat spasi isi pertanyaan, atau bisa juga dengan email. Kirimkan ke cbu@an.tv. Kami tunggu di sini. Wah, langsung ini masuk ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Samsul di Wamena, Papua. Oh, jauh ya, Pak ya. Langsung Pak Samsul. Ya, cukup jauh. Ya. Mau curhat ini. Iya, langsung. Silakan Pak Samsul. Yang pertama, yaitu saya punya usaha bersama, yaitu koperasi simpan pinjam. Bagi setiap peminjam atau nasabah itu, kalau mengembalikan diharuskan memberikan jasanya kepada koperasi. Apakah jasa yang diberikan kepada koperasi itu termasuk riba atau bukan? Jasanya sudah ditentukan, Pak? Ya, Besarnya ditentukan? Ya, ditentukan besarnya. Ya, misalnya 1% begitu. Ya. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, Pak. Iya. Ya. Saya punya orang tua sudah meninggal. Sebelum meninggal itu beliau meninggalkan sholat selama sakitnya. Apakah sholat yang ditinggalkan itu harus diganti dengan fidyah atau bagaimana? Baik, Ya. ya. Kita ke yang pertama dulu ya, Pak ya. Ya, Baik Pak Samsul ya. Jadi kita pertanyaannya nih hampir semua sama hampir nih. mirip ya. Ini ceritanya mengenai koperasi lain lagi ceritanya. Koperasi. Jadi ada jasa ke koperasi. Koperasi dengan institusi keuangan tidak jauh berbeda ya Pak Samsul. Yang dikatakan riba adalah ketika dia ditentukan di depan. Itu yang disebut dengan riba. Apapun bentuknya, apakah di bank, apakah di koperasi, itulah riba, ditentukan di depan.
Ada kan di dalam Islam adalah namanya murabahah adalah ditentukan dengan kesepakatan bagi hasil yang kemudian. Jadi kalau ditentukan di depan, tapi ini memang agak sedikit dilematis kita ini di bangsa kita ini. Apakah tidak bisa Pak Samsul ditentukan begini? Nanti kalau Bapak untung, nanti dikembalikan. Kemudian ditambah terserah berapa boleh mengembalikannya. Tapi ditentukannya di belakang, jangan ditentukannya di depan. Kalau ditentukannya di depan itu namanya bunga. Oh, bedanya bunga itu di namanya situ. riba. Sesungguhnya di dalam di bank Islam. syariah juga sama, Pak Ustadz. Di bank syariah, Iya, bukan kemudian pengalaman di Mbak Lola belakang. pernah mengalami? Belum sih, Pak Ustadz. Pernah, lebih baik mengalami dulu ya. Iya. Jadi memang kesepakatan murabah itu adalah tidak ditentukan di depan, sehingga kalaupun terjadi ternyata dia pinjam, dia rugi dalam usahanya kan. Oh, jadi Sehingga dia tidak bisa perlu. dibebaskan dari kerugian itu. Ya. Sebenarnya itu bedanya satu hal yang sangat fundamental di Iya. dalam ekonomi Islam. Baik. Kemudian yang kedua tentang masalah orang tua meninggal dan selama sholat, selama sakit, dia tidak melaksanakan sholat. Apakah sholatnya bisa dikodok? Iya. Ketika orang sudah meninggal, tidak ada lagi namanya kodok sholat. Kecuali kita masih hidup. Kalau masih hidup nih, contoh Mbak Lola nih, lupa melaksanakan sholat zuhur. Sekarang sudah waktu asar ya, bisa mengkodok waktunya di waktu asar. Gitu Kalau kan. bayar fidyah, Pak Ustadz? Fidyah tidak bisa sholat diganti dengan fidyah. Jadi ketika seorang idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Ketika seorang hamba Allah meninggal, anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, Iya. atau ilmu yang bermanfaat atau Betul. waladin soleh. Maka Pak Arifin, Pak Samsul ya, Pak Samsul. jadilah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua, orang yang sudah meninggal, sambil setiap hari jangan lupa waktu sholat mendoakan bapaknya, sambil membayangkan dan mengirimkan Al-Fatihah kepada orang. Insya Allah Iya. itu sampai kepada orang. Jadi hitungan sholat yang sudah ditinggalkan sekian lama itu nggak perlu kemudian dibayar dengan fidyah juga. Tidak dengan fidyah. Jadi tidak bisa digantikan Dibayarlah dengan dengan apa-apa. amal yang soleh sebagai orang anak. Insya Allah itu lebih baik. Iya, jadi doa yang pasti didoakan saja ya Pak Samsul ya. Dan mengenai koperasi, ya Pak, kalau kata Pak Ustadz sih jadi riba juga Pak. Walaupun barangkali ceritanya begini kali, kalau untung dibagi sekian. Tapi sekiannya itu tidak boleh diputuskan di Tidak boleh awal. diputuskan di awal. Jadi begitu diputuskan di awal, Itu namanya riba. Oh, jadi kalau syariah ceritanya kita diputuskannya nanti belakangan. Ditentukan nanti kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Dibicarakan. Tapi kalau untung bagaimananya itu angkanya berapa disebutkan tidak Pak? Kenapa? Kalau untung disebutkan angkanya tidak, kalau rugi disebutkan angkanya tidak, atau nanti Kalau setelah rugi untung tidak atau rugi? terkena sampai nanti setelah transaksi selesai. Oh baik ya, wah jadi repot juga pasti ya Pak Samsul ya. Jadi nanti kalau di koperasi mungkin kalau memang semuanya penganut agama Islam dibicarakan lagi lebih jauh bagaimana kemudian yang paling baik buat bersama barangkali ya Pak Ustadz ya. Dan selanjutnya buat Anda yang masih mau curhat di sini masih kami buka di 021 851 2515 atau dengan SMS saja. Formatenya Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan kirimnya ke 9123. Kalau email ke cbu@an.tv. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curhat bareng Ustadz. Pemirsa kembali di Curhat bareng Ustadz. Buat Anda yang mau mencurahkan isi hati Anda masih kami tunggu di sini di 021 851 2515 masih bersama dengan Ustadz Valentino Dinsi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak siapa di mana Pak? Saya dari Jakarta, Bu. Dari Pak Jakarta. Nahadi. Iya, silakan Pak. Pak Nahadi? Iya. Iya, langsung Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahdi. Saya penabung dari BRI. Ada pinjam uang untuk usaha cicilan Iya. dengan janji, ya bukan janji tapi ternyata alhamdulillah bantuan saya sudah 6 periode dan satu periode itu 2 tahun. Nah, sekarang sudah masuk ke 6 periode. Itu ada perjanjian, andai kata si peminjam itu meninggal, Iya. maka utang itu akan lunas sama sekali. Oh, baik. Dan keluarga tidak harus meneruskan. Tidak dibebankan. Oke, Tidak baik. dibebankan. Iya. Sedangkan dalam ajaran Islam kan namanya utang kan harus dibayar. Oke. Nah, Nah, ini bagaimana cara yang lanjutannya itu? Insya Allah.
Iya, baik Pak Nahadi, langsung ya kita bahas ya. Jadi Pak Ustadz, ini perjanjiannya lain, Pak Perjanjian. notaris lagi. Insya Allah. Jadi dengan perjanjian, apapun yang sudah perjanjian, walaupun dalam Islam yang namanya utang harus dibayar. Iya. Tapi ketika kita melakukan transaksi, ada sebuah kesepakatan dan kesepakatan itu disepakati bersama Iya. dengan akad, artinya kalau sudah meninggal tidak perlunya ya tidak jadi masalah dan tidak berdosa bagi kita. Dan sebenarnya memang seperti itulah di dalam Islam. Jadi pada dasarnya yang penting adalah kesepakatannya, Kesepakatan Pak, bukan ditentukan kemudian. di depan. Iya. Sama seperti tadi bunga kan gitu. Iya. Kalau ditentukan di depan sudah menjadi riba. Iya. Tapi kalau di belakang insya Allah tidak akan menjadi persoalan gitu. Tapi minjemnya ini di bank juga nih Bank, Pak. Wah, bank jadi juga. repot juga ya Pak. Ya, tapi apapun yang ceritanya, kesepakatannya bahwa kalau sampai meninggal tidak perlu membayar, ya keluarga mestinya menerima. Insya Allah. Karena memang itu ceritanya ya Pak ya. Sebagian sekarang dipindahkan ke asuransi tadi kita bicarakan ya. Iya, baik. Iya, Pak Nahdi masih ada yang mau ditanyakan? Sebentar sudah selesai Bu. Sudah selesai. Terima kasih banyak ya Pak Nahdi ya. Jadi jelas ya Pak Nahdi ya. Jadi tidak apa-apa, diterima saja Pak Nahdi. Buat Anda yang masih mau curhat silakan 021 851 2515 851 2515. Nah, ini juga ada SMS yang masuk nih Pak Ustadz ya. Katanya dulu pernah kredit barang dengan mengenakan bunga kepada seseorang, sampai sekarang masih terbayang-bayang nih Pak. Dia Karena dulu mengkredit dia barang. kredit. Nah, salah apa tidak sih kredit tapi katanya. Tapi kalau kredit itu di depan kali ya bicara bunganya atau kelebihannya. Terus kalau pertanyaannya juga sama nih. Hukum menabung di bank. Kan kita menabung di bank itu kadang-kadang memang buat keamanan. Kebetulan ini Ibu Nana juga buat keamanan katanya. Tidak memperhitungkan sama sekali mengenai bunganya. Yang pertama tentang masalah kredit. Kredit dulu, Pak. kredit. Ketika kita sama-sama bersepakat, ya, sebetulnya itu masalah selesai. Iya. Ya, jadi ketika oke saya ngambil katakan Mbak Lala beli handphone, kemudian dicicil sekian kali, dan kadang-kadang juga kita tidak tahu berapa kemudian biaya sesungguhnya kan. Iya. Dan ketika kita menerima dengan ikhlas, maka sebetulnya itu proses transaksi biasa. Yang tidak boleh yang menjadi persoalan adalah bukan yang pada mengkreditnya, tapi yang memberikan kredit kan. Yang memberikan kredit yang Yang salah. memberikan kredit yang ketika dia memberikan harga bunga berlipat-lipat, itu tidak dibolehkan. Jadi dia kalau sudah berlipat-lipat itu jadi ceritanya lain ya Dan Pak ketika ya. ditentukan katakan kita kredit handphone, ya untungnya berapa? 20%, 30%. Mungkin itu kan kita bisa mengerti bahwa itu biaya administrasi, biaya transaksinya, kemudian biaya gajinya. Iya, Jadi, pegawai-pegawai yang kerja di segala sana macam lah yang begitu bisa, ya. itu kan itulah komponen-komponen yang kita Iya. dan kita mengerti bahwa kita tidak akan merasa susah dengan itu. Dan Baik. ketika menyusahkan apapun tidak boleh. Iya. Menyusahkan diri kita. Kemudian yang kedua tentang masalah Menabung di bank. Menabung di bank. Sekarang sudah banyak sekali bank Syariah, Islam, bank syariah ada betul, sebuah betul. alternatif gitu. Iya. Apalagi tadi kalau dikatakan Mbak Nana itu tidak ingin mengambil untung. Cuma memang menjadi agak persoalan ketika proses transaksi bisnis. Seperti saya masih punya tabungan di BCA. Kenapa? Proses transaksi untuk seluruh Indonesia masih belum tercoverage. Akhirnya menjadi kondisi darurat lah yang dipilih. Karena tidak akan mungkin, katakan bank syariah, kita sulit sekali untuk proses transaksinya. Nah, terus bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita kerjakan waktu kita dalam keadaan darurat? Oke, kita ambil satu yang barangkali bukan pilihan terutama gitu ya. Kita mesti mengerjakan yang lain tidak? Ya, kita harus tetap melakukan hal-hal yang sifatnya syariah. Bagaimanapun juga terhadap syariah ini, instrumen-instrumen syariah, kalau bukan kita lagi yang mendukung, makanya siapa lagi kan? Iya. Sehingga pasarnya sekarang kan cuma 2%, kecil sekali. Kenapa? Karena memang sebagian besar masyarakat kita belum sadar dan belum berpihak kepada ekonomi syariah. Kalau memang instrumennya sudah cukup banyak masyarakat mendukung, saya pikir guliran ekonomi syariah ini pertanyaan Dan tadi mungkin akan juga selesai. bank syariahnya nih kurang Dipacu memang, agresif juga ya dituntut Pak ya. untuk membenahi diri gitu. Oh, baik. Pak, jadi ada juga orang yang seperti ini Pak. Jadi dia menabung di bank biasa, bank konvensional, tapi kemudian dia tidak ambil bunganya begitu ya. Terus bunganya disisihkan, dikeluarkan. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana Pak? Itu yang baik sekali sebetulnya. Oh, Tapi jadi dia kalau tetap- bisa punya alternatif yang pertama adalah bank syariah. Agar ekonomi syariah berputar. Oh, Kalau memang terpaksa, ya saya sudah nabung di syariah, juga ada di bank konvensional ada untuk transaksi bisnis, artinya untuk transaksi keuangan, ya bunganya sisihkan, iya. jangan berharap memakan bunga. Iya, jadi bunganya kita lempar ke tempat lain saja Tempat ya yang Pak ya. lain. Jangan masuk ke uang kita yang dalam keadaan bersih Insya itu Allah. ya. Tapi memang agak sulit kalau kemudian bunganya banyak sekali ya. Barangkali pasti jadi godaan buat kita semua ya. Kalau uangnya tidak banyak, bunganya tidak banyak, bukan godaan. Tidak sulit ya. Baik, sayangnya telepon sudah kami tutup. Tapi jangan takut karena SMS dan email tetap kami buka sepanjang hari ini. Buat Anda yang mau SMS silahkan formatnya Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan.
pertanyaan, kirimnya ke 9123. Kalau email di cbu@an.tv. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Dan bukan saja buat yang nanya nih Pak Ustadz, buat yang hanya melihat pun mendengarkan, insya Allah kalau punya masalah yang sama kemudian bisa menyelesaikan dengan baik. Terima Insya kasih ya Pak Allah. Ustadz Sama-sama. ya. Ya pemirsa, sampai jumpa lagi di Chat Bareng Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.